Zainab radhiyallahu anha, nama yang begitu lekat di lingkungan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ia bangkit untuk melindungi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tersisa. Wanita yang sudah terdidik dalam lingkungan kenabian ini tak gentar menghadapi siapapun, termasuk menghadapi gubernur Kufah yang lalim, Ubaidillah bin Ziyad. Inilah pribadi yang sudah matang ditempa oleh zaman. Nama lengkapnya Zainab binti Ali bin Abi Thalib, cucu ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahir di Madinah pada tahun 8 Hijriah dari pasangan mulia Ali bin Abi Thalib dan putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Kelahiran yang disambut sukacita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus menjadi pelipur lara atas meninggalnya putri tercintanya Zainab binti Muhammad. Tampaknya ada keinginan besar dari sang ibu, Fatimah radhiyallahu anha, untuk menamai putrinya dengan nama saudarinya yang baru meninggal di tahun yang sama dengan kelahiran Zainab. Itu sebabnya Zainab binti Ali disebut Zainab Al-Kubro atau Yang Agung. Di usia sekitar 5 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada tahun 11 Hijriah. Rasulullah mat. Rasulullah mat. Disusul wafatnya sang bunda Fatimah Az-Zahra 6 bulan kemudian. Namun begitu, Zainab tetap tumbuh di lingkungan kenabian. Ia mewarisi keberanian, kepahlawanan, dan kefasihan berbicara dari ayahnya, Ali bin Abi Thalib. Sementara sifat kelembutan, kebajikan, dan pengorbanan ia warisi dari ibundanya, Fatimah Az-Zahra. Itu sebabnya ia tumbuh sebagai wanita berani, bijak, cerdas, dan berilmu, hingga dijuluki Akilah Bani Hashim atau wanita cerdas dan mulia dari Bani Hashim. Zainab radhiyallahu anha menikah dengan Abdullah, putra sahabat mulia Ja'far bin Abi Thalib yang masih terbilang sepupu, putra seorang sahabat mulia yang gugur syahid di Perang Mu'tah. Ini adalah pertemuan dua nasab mulia, dua-duanya sama-sama dari Bani Hashim, kemudian dua-duanya sama-sama Ahlul Bait, kemudian dipertemukan dalam pernikahan. Artinya pertemuan dua nasab mulia, dua keluarga yang sangat mulia. Dan dari pernikahan mereka Allah memberikan anugerah berupa keturunan yang mereka beri nama. Ada yang bernama Ja'far, ada yang bernama Abbas, Aun, Ummu Kulthum. Ini adalah putra-putri dari pernikahan Zainab dengan Abdullah bin Ja'far. Itu menunjukkan bahwa hubungan mereka begitu dekatnya, begitu sangat baiknya, dan mereka saling mengagumi di antara mereka, sehingga mereka pun memberikan nama dengan nama orang-orang terbaik yang pernah mereka lihat. Dan ini pelajaran mahal bahwa buat kita, karena nama dalam Islam itu sangat penting, maka akan mudah kita untuk mengarahkan anak kita sesuai dengan namanya. Kalau dia kita beri nama dengan tokoh tertentu, kita bisa sangat mudah terbantu untuk mengarahkan anak ini sesuai dengan ketokohan orang yang kita berikan namanya pada anak kita. Pada tahun 40 Hijriah, sang ayah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wafat akibat sabetan pedang seorang ekstremis Khawarij, Ibnu Muljam, di Kufah, Irak saat menjadi imam sholat subuh di masjid. Zainab radhiyallahu anha berduka. Ia menyaksikan kemuliaan dan kebijakan sang ayah menjelang wafatnya. ثم أوصيك يا حسن
وجميع أهلي وولدي بتقوى الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Sejak itu, ia menjadi tumpuan keluarganya dan berperan sebagai ibu bagi saudara-saudaranya Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Zainab. Pada tahun 50 Hijriah, Zainab radhiyallahu anha kembali berduka. Sang kakak tercinta, Hasan bin Ali, wafat sekitar 10 tahun setelah sang kakak berkorban menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah di Damaskus. فقد فقدك وثكلتك لك جدك أولا ثم أمك ثم أبوك أنت ذات ودين أخاك. فتتك نفسي يا أخي، فتتك نفسي يا حسن. لا يا زينب، أوصيك أن تتعزي بعزاء الله. أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون، كل شيء هالك إلا وجه الله. جدي خير مني وأمي خير مني وأبي خير مني، ولنا ولهم في رسول الله أسوة حسنة. Sejak itu, ia terus mendampingi kakak keduanya, Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Wafatnya Khalifah Muawiyah di Damaskus, Suriah, dan tampilnya sang putra, Yazid bin Muawiyah sebagai Khalifah, menjadi babak baru dalam kehidupan Zainab radhiyallahu anha. Zainab mendampingi sang kakak, Husain bin Ali radhiyallahu anhu menuju kota Kufah, Irak, untuk memenuhi undangan masyarakat Kufah yang siap membaiat Husain sebagai khalifah. Keberangkatan Husain dan keluarganya ini membuat para sahabat mulia seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, dan lainnya merasa khawatir akan keselamatan Husain radhiyallahu anhu. ناشدك الله أن تفعل شيئا، فما والله إن وصل الحسين الكوفة إلا مهلكا نفسه بخروجه إلى هؤلاء القوم الذين تعرف تقلبهم. أجل إذا سار إليهم سيغدرون به. فهو يحبك يا ابن عمر ويسمع كلامك. لقد عزمت على الخروج إليه فعلا قبل حديثنا هذا، لعل الله يهدينا وإياه إلى ما فيه دواء هذا الأمر. قل له إن ابن زياد فتى أرعن، فإن والله وصل الحسين الكوفة ليقعن بين حجري رعى. ابن زياد من جهة، وذلك رجل نعرف بطشه ورعونته، وأولئك القوم الذين دعوه قوم لا مواثيق لديهم. Abdullah bin Umar bahkan rela mengejar rombongan keluarga Nabi ini agar membatalkan niat mereka. أتراني مخطئ فيما أنا ماض فيه. قد أصبت حين دافعت عن الشورى وعن سنة الخلفاء الراشدين وعن حق الناس باختيار الخليفة. كل ذلك حق وواضح، وقد تكون مصيبا بخروجك من مكة، أما قدومك إلى الكوفة فهذا ما يحزننا ويجعلنا خائفين عليك. Para sahabat mulia faham betul akan karakter masyarakat Kufah yang sulit dipercaya. استودعك الله من قتيل، استودعك الله من قتيل. Sejarah sebagai sebuah kota yang sulit diatur, ini langsung kalimatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai Umar menyampaikan keluhannya saat beliau menjadi khalifah tentang bagaimana sulitnya diatur masyarakat Kufah, dan terbukti bahwa ketika di masa Khalifah Utsman, kemudian di masa berikutnya adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib, Kufah ternyata memang menjadi kota yang memang sangat bermasalah. Dan inilah yang menyebabkan seorang ulama besar sekelas Imam Abu Hanifah yang hidup di Kufah, tinggal di Kufah, pada beliau dilahirkan tahun 80 Hijriah dan meninggal tahun 150 Hijriah. Seorang Abu Hanifah sendiri itu di Kufah lebih banyak arah
fikihnya adalah yang dikenal dengan madrasah ahli ra'i, yaitu madrasah ahli logika, dikarenakan Imam Abu Hanifah sangat sulit mendapatkan hadis yang sahih. Untuk itulah maka lebih memilih untuk menggunakan logika. Bukan berarti beliau menolak hadis yang sahih, tapi karena memang beliau sulit mendapatkan hadis yang sahih. Dalam ilmu hadis, setiap hadis masuk ke Kufah, kemudian keluar lagi dari Kufah, artinya diriwayatkan di Kufah dan keluar lagi juga diminta untuk berhati-hati. Sampai dalam ungkapannya, kalau hadis masuk ke Kufah panjangnya 1 jengkal, maka dia akan keluar dari Kufah dengan panjang 1 hasta. Itu dikarenakan orang Kufah seringkali iseng dan menambahi hadis Nabi sehingga hadis menjadi tidak lagi asli, sehingga hadis statusnya akan menjadi palsu setelah keluar dari negeri Kufah. اسم هذه الأرض التي نزلناها تسمى هذه المنطقة الطف. أما هذه البقعة التي نزلناها فيسميها الناس كربلاء. كربلاء أرض كرب وبلاء. Kekhawatiran para sahabat mulia di Madinah dan Mekah terbukti. Rombongan Ahlu Bait keluarga Rasulullah yang hanya sekitar 70 orang ini dihadang ribuan pasukan yang dikerahkan Gubernur Lalim Kufah, Ubaidillah bin Ziyad, di kawasan Karbala, Irak. Di malam terakhir sebelum peristiwa penyerangan, Zainab merasakan kejanggalan akan kata-kata sang kakak Husain bin Ali yang mengisyaratkan akan nasibnya. Malam hari itu, malam pengepungan itu, Husain sempat berkata kepada Zainab bahwa, wahai Zainab, aku melihat Rasulullah Muhammad SAW, artinya tentu ini adalah kakek mereka. Maka kemudian Husain berkata bahwa dan kemudian Rasul mengatakan, pergilah ke kami. Maka disitulah kemudian Zainab langsung sedih dan tahu bahwa bisa jadi ini adalah merupakan isyarat hari terakhirnya dia bertemu dengan Husain. Dan betul saja bahwa esok harinya, hari pengepungan esok harinya adalah meninggalnya seorang Husain radhiyallahu anhu di Karbala dengan keadaan yang sangat menyedihkan. فليخرج إلينا الحسين نريد الحسين ابن علي فليخرج أين الحسين بسم الله الرحمن الرحيم. Peperangan tak seimbang pun akhirnya terjadi berkat hasutan seorang tokoh Kufah. Zainab radhiyallahu anha berduka. Selain 2 putranya terbunuh, sang kakak gugur syahid dalam kondisi menyedihkan. Saat itulah Zainab melewati jasadnya Husain dalam keadaan yang sangat menyedihkan, meninggal dalam keadaan menyedihkan. Kemudian dia berteriak, berkata, ya Muhammad, memanggil Rasulullah Muhammad SAW, kakeknya. Ya Rasulullah, ya Muhammad. Lihat bagaimana Husain cucumu di padang pasir seperti ini, kemudian meninggal dalam keadaan yang sangat menyedihkan dengan badan yang terpotong dan seterusnya. Cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini tak ingin tenggelam dalam kesedihan, apalagi kini ia menjadi tumpuan sisa keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia dan keluarga yang tersisa kemudian dibawa ke Gubernur Kufah yang lalim. Tiba di Kufah, rombongan Zainab radhiyallahu anha disambut tangisan warga Kufah. Zainab radhiyallahu anha pun mengingatkan penduduk Kufah akan apa yang telah mereka lakukan pada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang menimpa keluarga Rasulullah adalah akibat perbuatan masyarakat Kufah yang tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka yang telah mengundang Husain radhiyallahu anhu ke negeri mereka. Dan ini menunjukkan bahwa Zainab tahu persis siapa sebenarnya penyebab dari terbunuhnya saudaranya Husain. Zainab berkata, untuk apa kalian menangis wahai ahli Kufah? Kalian adalah masyarakat hina, masyarakat rendah. Mengapa kalian menangis ini? Bahkan kalian ingin mencuci ini selama-lamanya pun tidak akan pernah bisa kalian lakukan. Bagaimana kalian bisa mencucikan diri atau membersihkan sementara kalian telah membunuh keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Disinilah Zainab radhiyallahu anha tampil sebagai penyelamat.
Ia berjuang keras untuk menyelamatkan sisa keluarganya di hadapan penguasa lalim, sekalipun harus ditebus dengan nyawanya sendiri. ويحك أفيك بقية من جرأة لترد علي؟ شمر اضرب عنقه. زياد من دمائنا ما سفكت، فقد قتلت أهلي وأبرأت أهلي وقطعت فرعي، فإن تشفيت فقد اشتفيت، وإني لأعجب ممن يتشفى بقتل أمته. إن أردت قتله فاقتلني معه. Itu sebabnya sejarawan mencatat ia dijuluki dengan Ummu Hashim atau ibu keluarga besar Hashim. Rombongan mulia ini pun dipulangkan Khalifah Yazid bin Muawiyah setelah Zainab dan keluarganya memilih kembali ke kota Madinah, kota sang kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setahun peristiwa Karbala berlalu, Zainab, cucu tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan putri terkasih Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wafat. Rahimahullah, Zainab binti Ali radhiyallahu anha. Zainab binti Ali radhiyallahu anhuma adalah salah satu ahlul bait, tentu orang sangat dekat. Bayangkan dia adalah putri langsung dari Fatimah Zahra, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai Muslim diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dititipi keluarga beliau, kita diminta untuk menghormati ahlul bait. Maka itu adalah akidah kita, keyakinan kita. Kita harus meyakini itu, kita harus memberikan penghormatan yang setulusnya dan benar. Itu akidah tentang ahlul bait. Kata Nabi, aku tinggalkan dua hal. Yang pertama adalah kitabullah, di mana itu ada petunjuk, itu ada cahaya di sana. Dan yang kedua adalah ahlul bait, keluargaku. Tetapi ahlul bait yang di sini ada ahlul bait yang haram memakan sedekah, karena ternyata di sana ada bukan hanya keluarga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari turunan Fatimah. Karena ahlul bait ternyata adalah ada Al Ja'far, ada Al Abbas, keluarga Ja'far, keluarga Abbas, semuanya adalah ahlul bait. Dan untuk itulah maka kita sebagai orang yang beriman diminta betul untuk menghormati ahlul bait. Mereka yang betul nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini dipesankan oleh Rasul kita muliakan, kita hormati mereka ketika mereka adalah ahlul bait yang beriman dengan iman yang sesuai dengan imannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita adalah orang yang pertama yang paling mencintai ahlul bait.